Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Kota Bulu, yang saya hormati Ibu Aja Khairunisa SPD sebagai pemateri hari ini, yang saya hormati ibu dan bapak guru yang telah hadir di ruangan ini. Hari ini adalah kita duduk bersama di sini untuk mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aja Khairunisa SPD. Sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita membaca doa. Doa dipersilakan. Ya, doa selesai. Sebelum kita lanjutkan acara intinya, kepada Kepala SD Negeri 1 Kota Bulu untuk memberikan kata-kata sambutan kepada Kepala SD Negeri 1 Kota Bulu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita sudah duduk bersama dalam rangka mengikuti mendengar presentasi daripada Ibu Aja sebagai guru penggerak. Selanjutnya, setelah beriring salam, tidak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kota Bulu, serta yang kami hormati Ibu Aja, yang sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar daripada materi budaya positif. Dalam hal ini nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih sehingga kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Nah, berbicara budaya positif, mungkin penerapannya mungkin dilakukan di sekolah, karena sekolah kita ini juga suatu komunitas tempat kita berinteraksi, tempat kita mengerjakan sesuatu yang positif. Salah satu yang sudah kita terapkan di budaya positif ini adalah 5S. Mungkin ini sudah membudaya di sekolah kita. Karena pada intinya budaya positif ini bermuara kepada siswa peserta didik kita. Nah, untuk kedepannya nanti bisa kita kembangkan lagi berbagai sikap atau karakter-karakter yang bisa membuat anak-anak kita lebih nyaman, lebih merasa senang dan bahagia saat berada di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kita semua. Mari sama-sama kita ikuti presentasi dari Ibu Aja. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Kabulu. Nah, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan presentasi dari Ibu Aja Kerunisha SPD sebagai guru penggerak angkatan 11 yang akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Kepada Ibu Aja Kerunisha kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan. Nah, baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak Ibu sekalian, adapun saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui ibu-ibu sekalian Bapak, tapi saya berdiri di sini mencoba untuk menjelaskan tentang penyerapan pemahaman budaya positif. Nah, juga kita ketahui bersama bahwa mungkin materi tentang budaya positif ini juga sudah kita dapatkan di pelatihan-pelatihan yang ada di PNM sebelumnya tentang budaya positif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Kemudian selanjutnya kita lihat Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kita membuat kesepakatan forum diseminasi kita. Di sini sudah ada 6 ya, 6 kesepakatan kita yang sudah kita buat ya, ibu-ibu sekalian. Yang pertama itu adalah saling menghargai pendapat, berperan aktif, saling mengingatkan, dan saling senyum, minta izin ketika keluar ruangan, tetap bahagia mengikuti acara sampai selesai. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Apakah ada yang ingin kita tambahkan, ibu-ibu bapak sekalian? Kesepakatan untuk forum kita sekarang? Sepakat? Iya, sepakat ya. Nah, jadi itu kesepakatan kita selama presentasi. Boleh, selanjutnya kita lihat konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 6 ibu-ibu sekalian, Bapak. Nah, di sini ada 6 konsep dari budaya positif. Itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada posisi kontrol, dan terakhir itu ada res segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita lihat yang pertama, disiplin positif. Nah, di sini kita lihat bersama, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terlintas di benak kita? Ya, boleh Ibu ya. Kalau menurut saya sendiri, disiplin itu adalah tepat waktu dan juga berhubungan dengan peraturan. Karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan waktu. Misalnya saja di sekolah. Di sekolah itu kita punya peraturan. Peraturan mulai dari datang ke sekolah pukul berapa, itu nanti ada peraturannya, kemudian berhubungan dengan waktu. Jam berapa kita harus masuk ke sekolah dan jam berapa kita harus pulang ke sekolah. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan waktu. Ya, baru bisa dikatakan seseorang itu lebih disiplin. Ya, terima kasih. Iya, ya benar sekali apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Putri. Jadi Ibu Putri mengatakan terbayang di benaknya itu adalah sebuah peraturan sekolah yang dimana murid itu contohnya itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi disiplin positif itu berhubungan dengan yang tadi namanya ada peraturan. Ya benar. Ada yang lain mungkin ingin menambahkan? Ada? Ada
kita lihat bersama di sini disiplin positif. Nah, apa pengertian dari disiplin positif? Itu yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh murid kita. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa memberikan hadiah, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, jadi di situ intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi disiplin positif itu bagaimana kita itu menumbuhkan pada diri siswa kita itu nilai kesadarannya, ya, nilai kesadaran yang tumbuh dari dalam diri murid kita tanpa adanya paksaan. Ya, jadi memang kita sebagai guru itu harus menuntun juga ya, harus membimbing anak-anak. Karena apalagi kita di SD ini anak-anak masih sangat perlu yang namanya bimbingan kita. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang tadinya mungkin anak-anak yang selalu telat ke sekolah, kita lihat dia aja yang sering ke sekolah. Nah, itu bagaimana kita mengubah anak itu, caranya bagaimana mengubah anak itu agar pelan-pelan, mungkin prosesnya lama, butuh kesabaran memang kita. Nah, jadi di situ bagaimana pelan-pelan kita memberikan kesadaran kepada anak didik kita bahwa perilaku yang telah dikerjakan itu adalah salah satu yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita memantau keberlanjutan dari prosesnya tadi yang pelan-pelan, mungkin besoknya agak yang telatnya jam berapa yang udah berkurang sedikit. Nah, sehingga dia kembali ke dalam dirinya itu bahwa kesadaran bahwa setelah ke sekolah ini tidak bagus untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan bermain peran Bapak Ibu sekalian. Perannya bagaimana? Nanti boleh 2 orang ya maju ke depan. 1 orang akan mengepal tangannya. Nah, 1 orang itu akan mengepal tangannya. Kenapa dikepal? Di dalam tangannya itu dia membayangkan ada sebuah hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Nah, 1 lagi kawannya nanti akan merayu. Pokoknya bagaimana cara itu kawannya mau nggak membuka kepalan yang ada di tangannya tersebut. Ya, boleh. Siapa yang maju ke depan, kita lihat, kita coba nih, kita tes. Ayo, boleh Ibu Putri sama Ibu Nita. Ya, sekarang Ibu Putri bayangkan di dalam tangannya itu adalah sebuah hal yang sangat berharga dalam hidup Ibu. Yang tahu maksudnya yang berharga, yang tahu itu cuma Ibu sendiri. Ya, yang tahu cuma Ibu diri sendiri, nggak tahu siapapun. Nah, begitu juga Ibu Nita nanti akan mencoba merayu Ibu Putri bagaimana cara mau nggak Ibu Putri membuka kepalanya. Ya. Ibu Putri, apa yang dipegang itu boleh kasih tahu nggak? Enggak dong, ini kan rahasia. Kasih tahu lah, kita kan teman. Nah, teman-teman rahasia. Kita kan berdua berteman, kasih tahu aja, nanti nggak dikasih tahu sama siapa-siapa. Kita berdua aja yang tahu nanti. Enggak, ini sesuatu hal yang paling berharga yang saya miliki dan tidak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Kalau gitu gimana kalau kita tukar dengan sesuatu, mau nggak? Enggak. Ayolah. Ini lebih berharga loh. Saya kasih nampak sesuatu nih ya. Mungkin Ibu Putri mau, ya kan? Nah, ini ada uang. Kalau 2.000, Ibu Putri mau nggak? Kalau uangnya 2.000? Saya juga punya uang 2.000. Ada sedikit ya. Yang banyak ya? Mau yang banyak ya? Gimana
Ayolah, kita berdua aja yang tahu, orang lain nggak usah tahu. Kita berdua aja. Uang merah sih mau, tapi gimana ini? Ayolah. Tambah lagi dong. Minta tambah ya. Berapa kita tambah ya? Ini 2.000 aja ya. Ini tambah 2.000 bisa lah. Ya. Tambah gopek lagi. Aduh, gope, minta gope lagi. Gimana nih, nggak ada mau lagi, Bu Putri? Ayolah, Bu Putri. Iyalah. Ya boleh lah ya. Tapi dengan syarat ya. Apa syaratnya? Boleh kasih tahu nggak syaratnya? Kita berdua aja ya, yang tahu ya. Ya orang lain nggak boleh harus tahu ya. Oh boleh, rahasia ya. Nanti kalau kita satu orang lain gimana? Kita janji aja, nggak usah tahu orang lain. Kita berdua aja. Janjinya apa ya? Ya udah deh, karena udah ada uang banyak. Ya nggak masalah ya. Iya, oke. Ini uangnya ya. Oke, dah kasih tahu lah. Yuk kita berdua aja kasih tahunya. Apa yang dipegang di dalam, apa yang dipegang di tangannya. Nggak usah pakai minat kita orang lain. Kita berdua aja ya. Isi aja ya. Iya, oke. Kita berdua aja. Kasih tahu. Nggak boleh kasih tahu. Kita berdua ya aja yang tahu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Putri dan Ibu Nita. Bagus sekali ya tadi kita lihat bersama bagaimana Ibu Putri tadi sangat sangat kuat ya tekadnya untuk membuat kepalanya agar tidak membuka. Nah kemudian satu lagi wanita kawannya merayu dengan sangat rayuannya yang sangat rayuan maur kita bilangnya agak halus, tapi pertama dirayu tidak mau, kemudian terakhir akhirnya luluhlah Ibu Putrinya. Nah dan kita lihat bersama, kita kasih pasang bersama untuk ibu-ibu yang sudah tadi ke depan. Nah di sini kita lihat bersama Bu. Nah ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda lebih membuka kepala tangan Anda? Nah tadi kita tanya sama Ibu ya. Nah jadi tadi jawabannya dibuka ya. Dibuka. Mengapa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Karena apa tadi Bu? Karena iya ada hadiah ya yang sudah diiming-imingkan tadi. Kemudian apakah Anda lebih menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda lebih tetap menutup kepala Anda? Ini kalau misalnya tetap masih menutup, ada alasannya karena memang dia memegang sangat kuat sehingga menurut dia tidak perlu dikasih tahu ke orang lain. Nah nomor 3 dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa ibu-ibu? Ibu Putri. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Nah jadi kendali itu dikontrol oleh dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, tetap itu tekad kita kuat. Bagaimana? Nah, di sini kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya pada saya, saya membutuhkan yang seperti tadi, ya memang mungkin contohnya membutuhkan uang nih misalnya, sehingga kita membuka kepala, jadi disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dasar kita ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif tadi. Setelah ada ada disiplin positif, kita lihat apa sih nilai kebajikannya atau nilai sikap yang didapatkan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah kemudian dari Dr. William Glasser ini mengatakan, ini dari teorinya ya, kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Glasser menyebutkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
kami. Itu yang tadi saya sebutkan, kembali lagi ke diri kita masing-masing, intrinsik kita dalam jiwa kita sendiri tanpa adanya nilai ekstrinsik dari lingkungan kita. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, nilai kebajikan itu disepakati bersama. Kita membuat nilai kebajikan itu disepakati bersama dengan murid-murid kita. Nah, lepas dia tidak ada dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, itu tidak ada hubungannya. Tetapi kita kembali lagi kepada sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya kita lihat nilai kebajikan ini, dia berhubungan nanti akan menampilkan nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa ibu-ibu? Nilai profil Pancasila kita ada berapa? Beriman? 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi diharapkan dari disiplin positif ini itu akan bisa menciptakan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita lihat contoh penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya. Boleh kita lihat bersama, kita diskusi bersama ibu-ibu ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa contoh penerapan nilai positif dan nilai kebajikannya. Nah, boleh ibu-ibu kita berdiskusi bersama di sini. Kita ambil dulu yang paling dekat di sekolah kita. Kira-kira apa yang sudah kita terapkan, nilai positif serta apa nilai yang bisa diambil dari nilai positif tersebut. Di sekolah kita sudah kita terapkan, ada tidak? Ada? Budaya 5S. Iya, budaya 5S boleh. Di sekolah kita di SD Negeri 1 Kutabulu itu yang sudah kita terapkan yaitu budaya 5S, yang mana pada pagi hari itu anak-anak datang ke sekolah itu selalu diawali dengan senyum, sapa dan salam. Iya, itu mungkin contoh salah satunya. Ya, benar sekali ya. Jadi 5S itu memang sudah kita budayakan di sekolah kita sehingga anak-anak itu tidak terasa asing lagi. Nah, mungkin ada yang lain selain 5S? Ya, Bu. Sebagai tambahan yaitu peduli dengan lingkungan. Terutama sekali masalah sampah. Sekarang kita budayakan lihat, pungut, buang. Itu yang harus kita budayakan. Ini saja. Iya, terima kasih Ibu. Jadi tadi sudah disebutkan selain 5S, kita sudah membudayakan setiap pagi itu ketika masuk ke dalam pekarangan sekolah, kita anak-anak itu sudah paham ya, sudah paham mereka dengan kesadaran diri mereka itu untuk ada sampah nih, langsung dipungut kemudian langsung dibuang di tempat pembuangan sampahnya. Mungkin ada yang lain tidak di sekolah kita? Ada nggak ya kira-kira? Ini nilai kebajikannya yang biasanya setiap kelas itu ada membuat peduli sesama atau berempati ya sesama teman yang mungkin nantinya ada yang sakit ya, biasa ada dibuat ya. Nah, itu juga boleh. Ada kan kita budayakan. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa yang sakit itu ada nilai empatinya dari siswa untuk mengumpulkan untuk kita sumbangkan ke anak yang sakit, dan begitu juga dengan di sumbangan untuk bencana
alam. Nah, itu sudah merupakan sebuah karakter yang memang diciptakan pada sekolah kita. Nah, selanjutnya kita lihat dari nilai-nilai yang tadi sudah kita terapkan, kira-kira apa ya nilai kebajikannya? Ketika kita bersalaman 5S, berarti nilai kebajikannya apa yang ditimbulkan? Ibu-ibu sekalian, ketika bersalaman, kemudian itu akan menumbuhkan rasa apa, Bu? Iya, apa Ibu? Kenyamanan. Nah, makanya di sekolah kita itu disiplin positif, sebelum kita membuat budaya disiplin positif itu sekolah ya. Sekolah itu harus menyediakan tempat atau lingkungan yang nyaman untuk anak-anak kita, sehingga mereka merasa diterima. Ketika masuk ke sekolah pekarangan ini, mereka merasa diterima dan artian maksudnya dirangkul seperti itu ya. Nah, kemudian seperti contoh tadi peduli terhadap bencana alam, nah itu rasa kepedulian, empati ya, rasa empati. Kemudian juga seperti biasa kita setiap pagi itu jam 7.30 sudah ada di sekolah. Nah, jadi ketika anak-anak itu bertanggung jawab ketika sudah datang tepat ke sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Mereka sudah memiliki nilai rasa bertanggung jawab dan saling menghormati untuk kawan-kawan yang lain ketika mereka tepat datang ke sekolah. Karena dia juga menghormati nih kawan-kawan, oh kawan itu lebih cepat. Nah, jadi ada nilai-nilai kebajikan yang ditimbulkan. Nah, kemudian kita lihat ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Kenapa manusia itu melakukan sebuah tindakan, itu ada motivasinya, ada dorongan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi 2 poin ini 1 dan 2 itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang terakhir ini adalah motivasi intrinsik. Nah, kira-kira kalau kita pantau, kita lihat anak didik kita selama ke sekolah itu kira-kira apa sih motivasinya? Ketika dia cepat ke sekolah, ketika pokoknya sesuai lah dengan peraturan, berarti mereka kira-kira kenapa bisa melakukan dorongan seperti itu? Motivasi apa yang ditimbulkan kira-kira? Kalau kita lihat di sekolah kita, anak kita rata-rata karena takut adanya hukuman. Ya nggak ibu-ibu sekalian? Ya kan? Kita lihat kenapa cepat, nanti kalau nggak cepat nanti saya dikasih hukuman, diberdirikan atau apa. Nah, jadi mungkin itu masih termasuk ke ada beberapa siswa yang memang nanti masuk ke motivasi intrinsik. Nah, jadi yang kedua itu ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya datang lebih cepat, nanti dia penghargaan dipuji misalnya oleh guru, ya kan? Oh, ini selalu datang cepat waktu anak ibu, saya cepat bangun ya nak ya. Sehingga dia melakukan motivasi itu karena ada pujian. Nah, kembali lagi ke motivasi perilaku yang nomor 3. Nah, ini yang menjadi motivasi yang memang tumbuh dari dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Dan selanjutnya nah, kita lihat hukuman ya. Hukuman itu biasanya berupa tidak terencana. Kemudian tiba-tiba biasanya itu berupa hukuman yang biasa kita berikan ke anak-anak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hukuman itu tidak ada istilahnya negosiasi, nggak ada. Sekali dibilang kamu dikasih hukuman karena telah membersihkan mesin, nggak ada negosiasi. Itu dikatakan dengan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, contohnya itu relevan nggak, sesuai tidak? Misalnya ketika jam Pak Amir, contohnya PJOK ya Pak ya. Kemudian dia telat datang. Nah, telat datang ke sekolah,
kemudian Pak Amir menyuruh anak tersebut berkeliling lapangan karena telat tadi, berkeliling lapangan sebanyak 10 putaran atau 5 putaran lah kita bilang, 5 putaran. Sesuai tidak atau relevan tidak? Relevan tidak? Itu pada saat jam PJOK. Kita bandingkan dengan misal satu lagi dia telat ke sekolah, kemudian kita suruh dia keliling lapangan 10 putaran. Tidak boleh lagi. Iya, benar sekali ya. Jadi kita harus bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, kemudian yang mana yang namanya restitusi. Nah, jadi yang memang sekarang ini sudah sangat diberikan bahwa hukuman itu tidak boleh lagi di sekolah kita. Ya, tidak boleh lagi karena itu mungkin zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu masih karena ini kita sudah ada ilmunya, sudah tahu, jadi hukuman itu tidak boleh lagi. Nah, jadi tadi pertanyaan kembali lagi tadi bahwa pada saat pelajaran PJOK, Pak Amir itu rupanya sudah membuat kesepakatan. Jadi anak-anak itu tidak ada yang telat. Nah, ketika Pak Amir menyuruh anak-anak itu berputar lapangan selama 5 putaran, itu dinamakan dengan konsekuensi. Sedangkan yang tadi anak-anak yang telah datang ke sekolah kita suruh putaran 10 kali, itu namanya adalah hukuman. Nah, ada tahu ya Bapak Ibu sekalian yang bagaimana dikatakan hukuman, bagaimana yang dikatakan dengan konsekuensi. Itu perbedaannya. Nah, jadi konsekuensi mungkin agak lebih ya bersifat mendidik, agak lebih baik kalau kita bilang dari hukuman. Ada yang lebih baik lagi. Apa namanya Ibu sekalian? Iya, namanya itu adalah restitusi. Nah, bagaimana restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi di situ ketika kita lihat anak-anak telat ke sekolah, ya seharusnya kita tanya dulu. Jangan langsung kita memvonis. Oh, selalu telat. Kita tanya dulu bagaimana keadaannya, kenapa telat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Kita tanya baik-baik anak, kenapa anak selalu telat. Kita tanya pun sebenarnya tidak boleh di depan, ya di depan murid. Kita panggil duduk berdua, kita tanya baik. Ibu lihat nak, selama ini kamu telat tadi datang nak ya? Iya Bu. Kenapa? Kemudian kita tanya, memang semua orang pernah melakukan kesalahan yang telat datang ke sekolah. Nah, jadi di sini kenapa kamu telat datang ke sekolah? Mungkin ada hal atau ada masalah? Ya, kita tanya. Iya Bu, mungkin ada masalah yang memang. Iya Bu, saya telat. Pasti jawabannya telat bangun. Nah, kita tanya lagi. Jadi kita kasih percakapan yang memang nanti ujung-ujungnya apa? Kita tanya ke dia sendiri. Keyakinan kita, peraturan di sekolah kita bagaimana? Boleh nggak telat datang ke sekolah? Nggak boleh Bu. Nah, jadi disitulah nilai-nilai restitusinya. Dan kita tanya kembali ke dia, ini bagaimana kira-kira solusinya? Bagaimana kira-kira solusinya? Ibu pengen sekali lihat kamu itu jangan telat lagi ke sekolah. Oh Bu, ya dijawab sendiri kan? Berarti menurut saya kalau saya nggak boleh telat, berarti saya nggak boleh telat tidur. Ya, kenapa kamu nggak tidur? Atau dia main HP? Nah, berarti main HP-nya sebelum jam berapa? Selesaikan, langsung tidur. Nah, itu dia yang sendiri mencari solusinya. Jadi disitulah nanti akan tumbuh nilai kesadaran intrinsik yang ada pada diri murid kita. Nah, di sini kita lihat keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi kita kemarin semua ibu-ibu sudah membuat ya, awal semester kita sama-sama sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa tidak kita katakan sebagai peraturan kelas? Boleh, siapa yang mau berpendapat? Kalau peraturan kelas itu hanya dari satu pihak, bisa jadi itu dari gurunya. Sementara keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi dari unsur muridnya juga dari muridnya, itu saja.
Iya ya, terima kasih Ibu. Benar sekali ya Ibu-ibu sekalian. Jadi kenapa kita tidak mengambil peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Tadi sudah disebutkan bahwa keyakinan kelas itu kita yang membuat kesepakatan dengan murid. Ada 2 orang yang terlibat. Sedangkan peraturan sekolah itu tidak melibatkan murid. Cuma kita guru yang membuat peraturan. Pokoknya mau nggak mau kalian harus ikuti, harus patuhi. Nah seperti itu. Nah maka keyakinan kelas itu kenapa lebih diutamakan? Karena ketika kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, itu anak-anak sendiri yang menciptakan. Nah ya kemudian anak-anak sendiri yang menciptakan, kemudian gurunya yang membimbing atau menyederhanakan lebih khusus lagi apa-apa saja keyakinan kelasnya. Nah sehingga dengan melibatkan siswa itu sehingga siswa lebih patuh karena mereka sendiri yang membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu Ibu ya. Boleh sekalian kayaknya sudah mulai bosan ya. Kita ice breaking sebentar. Boleh Ibu semua kita bangun. Ayo. Ice breakingnya boleh dari Ibu mungkin ada yang ingin menyarankan bagaimana ice breakingnya? Ada yang Putri boleh? Iya boleh, ayo. Ya, boleh Bu. Ya, kita nyanyi saja tentang dimensi profil wajah Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih ya Ibu. Nah selanjutnya kita lihat keyakinan kelas atau sekolah kita. Nah baru kita masuk ya ke keyakinan kelas Ibu-ibu sekalian. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas atau sekolah. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan juga, memang di situ kita membuat kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Jadi kesepakatan itu dari siswa, kembali lagi nanti akan dipatuhi sendiri oleh siswa kita. Kemudian keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan semua warga sekolah. Jadi yang memang sanggup, ya, yang memang sanggup dijalankan oleh siswa-siswa kita. Nah, kemudian warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini kita harapkan anak-anak kita itu memiliki karakter, ya, nilai-nilai yang diciptakan dari keyakinan yang sudah kita buat. Contohnya bertanggung jawab, saling menghormati, kemudian ada nilai apalagi nilai kebersihan, ada nilai kepatuhannya. Nah, jadi nilai itulah yang nantinya tujuan dari keyakinan kelas ini memberikan karakter yang bermakna pada anak-anak kita. Selanjutnya, nah ini contoh kemarin di kelas 2 ya, saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah di sini guru menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah kemudian murid menulis dan membaca keyakinan mereka. Jadi di situ saya jabarkan ke anak-anak bahwa boleh siapa yang ada pendapatnya tentang keyakinan yang akan dituliskan ditulis di buku kemudian dibacakan.
Kemudian murid menulis dan juga membaca keyakinan mereka. Ini perwakilan dari yang lain. Selanjutnya, ya, memilah dan mengubah dalam bentuk kalimat lebih positif. Nah, mungkin nanti anak-anak kan lebih banyak mereka menggunakan misalnya, Bu, jangan tidak boleh, Bu, membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh mengambil punya orang lain. Jadi di situ bisa kita sederhanakan kalimatnya menjadi misalnya contoh menjaga atau tidak boleh merusak kelas. Nah, jadi boleh kita pada situ saling menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas seperti itu. Jadi kita sederhanakan kalimatnya yang mudah dipahami. Kemudian ini adalah salah satu contoh keyakinan yang telah kita sepakati. Ada berpenampilan rapi, datang tepat waktu, bertanggung jawab, menjaga kekompakan, dan itu masih ada berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Nah, ini hasil posternya yang kemarin sudah ini kesepakatannya kita buat dalam bentuk poster keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kira-kira kita yang namanya hidup itu pasti ada kebutuhan yang memang kalau kita bilang dibagi ada primer ya, ada kebutuhan primer, sekunder, ada tersir. Nah, begitu juga di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada satu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat ada apa saja kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi. Nah, ini ibu-ibu bapak sekalian ya, ada berapa nih kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini memang kita butuhkan nih. Kemudian penguasaan. Kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, jadi begitu juga pada murid-murid kita. Jadi murid-murid kita ini juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia berarti semua ya, semua, baik kita maupun siswa kita. Nah, contohnya bagaimana untuk bertahan hidup? Ya, untuk bertahan hidup itu contohnya adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, kemudian ada kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Dan penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, ingin memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dinamakan dengan kebebasan. Dan terakhir itu kita harus ada namanya nilai kesenangan. Ya, contohnya di situ kita perlu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, jadi itu ibu-ibu sekalian ya. Jadi begitu juga pada anak kita itu sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, nah di sini kita lihat bersama. Boleh kita analisis bersama ibu-ibu ya. Nah di sini ada cerita nih. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nanti kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih kita analisis? Nah, boleh dibaca dulu. Nah, kira-kira apa sih kenapa si Agus itu bisa seperti itu? Dia setiap makan siang selalu mengambil bekal kawannya. Untuk apa dia melakukan hal tersebut? Ya. Ada beberapa faktor. Ya.
mungkin ada beberapa faktor dari si Agus yang melakukan tindakan tersebut. Bisa jadi si Agus ini, kalau bahasa anak-anak sekarang itu bos geng ya. Misalnya dia penguasa, dia pemberani, dia yang kuat. Jadi dia lebih leluasa untuk ingin menjadi pemimpin ataupun penguasa yang seenaknya, sewenang-wenang, bisa meminta makan, menyuruh. Biasanya itu kan menyuruh membeli atau menyuruh sesuatu kepada kawan-kawan yang lain. Bisa jadi yang keduanya, dia itu mungkin ada faktor dari ekonomi, ataupun ya bisa kita bilang dia nggak punya, ya nggak bawa bekal, nggak punya jajan. Ya salah satunya cara dia untuk bisa mendapatkan makanan itu yang meminta-minta. Nah mungkin seperti itu saja, mungkin ada tambahan-tambahan dari kawan-kawan yang lain. Itu saja, terima kasih. Ya, saya rasa sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Ya, mungkin kita sebagai guru itu lebih mengenali anak-anak kita tersebut, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, tadi mungkin kita sebagai guru tadi lebih mengenal latar belakang anak kita. Kenapa sih anak tersebut melakukan hal seperti itu kepada temannya? Alasan apa? Jadi di sini kita bisa memanggil anak tersebut, kita tanyai, kenapa nak kamu tadi berbuat begini sama teman? Mungkin ya betul dikatakan Pak Amir tadi, mungkin karena salah satunya itu karena penyebab faktor ekonomi. Ya, penyebab faktor ekonomi yang membuat anak tersebut terpaksa harus melakukan hal tersebut kepada temannya. Jadi disinilah kita sebagai guru lebih mendekatkan diri kepada anak. Kita dekati anak tersebut, ya, kemudian kita cari apa permasalahannya dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah anak tersebut agar di kemudiannya dia tidak mengulangi perbuatannya kepada temannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, hebat sekali ya jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita semua. Ya, benar sekali apa yang sudah Bapak dan Ibu paparkan. Jadi si Agus ini kalau misalnya kita lihat itu dia ada beberapa faktor yang sesuai dengan kebutuhan yang tadi kita sebutkan. Boleh selanjutnya? Nah, di sini kita lihat. Nah, dalam konteks keadaan dia bagaimana? Kan kita ini belum tahu kan? Maksudnya kita belum tahu pasti apa ini masalahnya, masih sebuah cerita. Jadi menerka-menerka kita lihatlah. Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Seperti yang Ibu sudah paparkan tadi, guru itu harus tahu permasalahannya apa. Jadi Ibu Ani itu harus tahu dulu kenapa anak tersebut. Nah, jadi ini ada 5 kemungkinan, ya, 5 kemungkinan faktor yang mungkin bisa terjadi pada si Agus tadi. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, tadi ekonomi ya saya sebutkan. Nah, jadi karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, siang kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup tadi. Kan ada berapa tadi kebutuhan hidup manusia tadi? Ada 5. Kemudian kalau jawabannya Agus karena ia senang temannya, jadi dia memperhatikan dia, istilahnya mencari perhatian. Dengan cara dia seperti itu sehingga dia bisa mencari perhatian pada temannya, karena dia selalu mengganggu kawannya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat, yang tadi saya sebutkan juga ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Oh, saya hebat nih. Nah, jadi harus diakui oleh temannya sehingga kawan-kawannya merasa takut. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dia bawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Mungkin ibunya selalu nasi goreng, sehingga dia merasa bosan. Nah, caranya itu dia bagaimana? Karena membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah
menyenangkan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia butuh kebebasan, sehingga dia mencari pada temannya yang memiliki menu yang berbeda tadi. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya itu termasuk kesenangan. Jadi dia merasa senang ketika lihat kawannya ekspresinya marah, kesal atau apa, dia merasa bagi dia itu adalah sebuah kesenangan. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kondisi kita di sekolah. Jadi motivasi kebutuhan itu ada tadi dipenuhi ada 5. Nah, selanjutnya kita lihat dunia berkualitas. Nah, kita masuk ke yang tentang materi dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jadi dunia berkualitas ini memang ini tempat yang membutuhkan tempat yang khusus ada dalam pikiran kita sehingga kita membuat nyaman dan bahagia, sehingga nilai intrinsik yang ada pada kita itu kita merasa puas atau terpenuhi apa yang sudah kita istilahnya impikan. Nah, selanjutnya, menurut Anda, bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru kita di sekolah, kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas? Apakah di dalamnya atau di luar dunia berkualitas? Nah, boleh kita refleksi bersama, ya ibu-ibu bapak sekalian, kita refleksi bersama bagaimana menurut kita. Bagaimana kira-kira menurut murid kita, guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas? Apakah di dalam atau di luar dunia berkualitas? Boleh kita jawab, siapa yang mau menjawab? Nah, jadi kita jelaskan sedikit lagi dunia, coba di atas Ibu. Dunia berkualitas itu yang tadi kita ketahui bersama bahwa di atas lagi Ibu. Di atas. Jadi di sana tadi kita sebutkan ada tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan atau cita-cita kita tadi. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jadi kalau kita berbicara pada murid kita, berarti bagaimana? Apakah siswa itu lingkungannya nyaman untuk mereka? Dan kemudian bagaimana hubungan antara sesama siswa? Nah, bagaimana mereka? Jadi, apakah mereka merasa nyaman, merasa diterima di sekolah sehingga mereka berada di dunia berkualitas? Artinya apa? Yang memang memiliki nilai yang istilahnya yang memiliki nilai yang karakter yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut kita bagaimana? Kita menempatkan tadi anak-anak kita di luar dunia berkualitas atau di dalam? Berarti di dalam. Iya, di mana ibu-ibu sekalian? Di dalam. Coba Bu di bawah tadi Bu. Berarti kita menempatkan anak-anak kita semua. Kita kan nggak pengen anak-anak kita itu berada di luar dunia yang berkualitas, yang mengekang mereka, yang selalu memberikan mereka hukuman. Nah, sehingga membuat mereka itu bisa jadi ada yang terjadi pembulian seperti itu ya, salah satunya. Nah, jadi memang kita harus menempatkan siswa-siswa itu berada di dalam dunia berkualitas sehingga harapan kita, anak didik kita itu nantinya akan memenuhi dari potensi nilai-nilai keunikan yang pada anak didik kita itu bisa terpenuhi ketika berada di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ya, kita lihat ada berapa 5 kontrol guru di sini. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 5. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Nah, ini posisi kita sekarang ini, kita harus refleksi sendiri
selama kita di sekolah ini kita sebagai apa selama ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sebagai teman, ya. Ada yang lain? Yang merasa, oh saya selama ini, oh sebagai, mungkin ada sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya pembuat rasa bersalah itu, kita selalu membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya dia telat datang ke sekolah, selalu kamu yang telat datang ke sekolah. Nah biasanya kita ada keluar ya kata-kata seperti itu. Berarti sekarang kita rubah ini Bu. Jadi tidak boleh lagi kita buat anak didik kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah jadi di sini mungkin kita sudah pernah mungkin semuanya ini sudah pernah kita lakukan pada anak didik kita. Sebagai penghukum juga pernah, ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah juga pernah. Kemudian sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau. Kemudian terakhir sebagai manajer. Nah, manajer inilah yang apa istilahnya? Dari kesemuanya ini, kira-kira yang mana yang cocok kita terapkan pada anak didik kita? Manajer. Iya, benar sekali. Iya, Bu. Manajer. Kenapa manajer di situ kita apa? Bertanggung jawab, mengarahkan, membimbing. Iya. Iya. Kata Ibu tadi menyebutkan mengarahkan, membimbing anak-anak dan mencari solusi terbaiknya, ya, solusi terbaiknya sehingga anak-anak itu dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan nilai intrinsiknya tadi, ya. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol kita tadi ya, selanjutnya Ibu. Nah, di sini kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru berbuat. Ya, sebagai penghukum biasanya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, itu seperti itu dikatakan sebagai si penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu adalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, itu sudah membuat dia merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu, nak. Kenapa kamu seperti itu? Nah, kemudian sebagai teman bagaimana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Nah, dipantau, oh kamu nih sampai selama seminggunya udah 5 hari ya selalu telat ke sekolah. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah yang menjadi posisi kontrol kita yang terbaik itu dikatakan sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menjat anak-anak, oh kamu salah ini. Nah, jadi di situ kita harus mengajukan pertanyaan yang memang nanti membuat mereka sadar dengan sendirinya dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian guru di sini berkata, kalau sebagai penghukum ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah, ada kata-kata ancaman. Rasakan. Kemudian pembuat bersalah itu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, sehingga dia membuat merasa bersalah. Oh, ibu tuh stres gara-gara saya nih. Nah, kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah. Nah, sering kita ada juga kan, nanti ibu kena marah sama kepala sekolah. Nah, seperti itu. Masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, sebagai pemantau apa peraturannya? Jadi peraturan sekolah yang sudah kita buat. Kemudian apa kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu untuk manajer. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Ada kasus. Nah, di sini peserta didik tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Karena kita ketahui bersama bahwa di sekolah itu kita memberikan peraturan bahwa anak-anak harus memakai sepatu yang berwarna hitam. Nah, yang pertama apa? Tidak memakai tadi ya, menyuruh memakai sepatu seharian sampai pulang sekolah. Itu dikatakan sebagai penghukum. Nah, tapi ini
kita kerja, karena itu sudah sangat membuat dia kena mental dia, kemudian juga terkena dengan kaki tadi dia tidak memakai, yang melepaskannya, memakai sepatunya juga kena dengan fisiknya, ya kakinya tadi ya fisiknya. Nah kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian peserta sebagai teman ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, kita kan jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa kata-kata biasa kita gunakan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu kami tahu konsekuensinya, segera pulang dan ganti sepatumu. Nah itu sebagai pemantau. Selanjutnya, nah yang terakhir tadi, apa ibu-ibu tadi? Yang terakhir adalah manajer. Nah, bagaimana kalimatnya yang biasa kita gunakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia jawab sendiri, tahu Bu. Kesalahan saya tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti nanti saya memakai sepatu yang berwarna putih. Nah, jadi memang manajer inilah posisi kontrol yang sangat bagus kita gunakan. Nah, ini boleh tadi ya, juga ada refleksinya sendiri. Kira-kira posisi kontrol apakah yang sering Anda lakukan? Boleh kita refleksi bersama, introspeksi bersama, kira-kira apa posisi kontrol yang sering kita lakukan pada anak didik kita. Nah, jadi mungkin itu butuh proses juga, dan kita juga harus banyak kesabarannya, banyak bersabar menghadapi anak didik kita, apalagi kita dengan berhadapan dengan tingkatan dasar anak SD kita yang masih memerlukan banyak bimbingan dari guru-gurunya. Udah selanjutnya Bu. Nah, di sini baru kita lihat posisi kontrol apakah sebaiknya seorang guru. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa tadi Bapak Ibu? Iya, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Nah, jadi di situ kita bukan hanya kita sebagai guru saja yang dilibatkan, tetapi berdua. Nah, sesuatu bersama mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ujung-ujungnya kita tanya ke diri dia sendiri bagaimana solusi yang terbaik menurut dia. Sehingga biasanya dengan posisi kontrol manajer ini akan melekat ya, akan teringat pada anak didik kita, sehingga insya Allah bisa memperbaiki kesalahannya dengan berproses lah kita bilang. Kemudian selanjutnya kita lihat segitiga restitusi. Nah, di sini ada apa Bapak Ibu? Segitiga ya, gambar segitiga. Nah, kita lihat dulu pengertian dari segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 di sini. Segitiga restitusinya? Yang pertama itu adalah paling bawah, menstabilkan identitas. Kemudian baru masuk ke validasi tindakan yang salah, apa kesalahan dia. Kemudian yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya Ibu. Nah, di sini kita lihat ya, biasanya kita menggunakan kalimat untuk menstabilkan identitas ketika ada anak yang tidak mematuhi keyakinan kelas tadi, kita panggil, kemudian kita tanyakan. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung marah-marah, tapi kita tanyakan dulu, sudah jajan Mak? Nah, kita stabilkan dulu, kita buat dia nyaman dulu, kita buat dia tenang dulu. Nah, baru kita tanyakan. Kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu biasa kata-kata yang dipakai pada saat menstabilkan identitas.
Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu biasanya dipakai ketika kita menstabilkan identitas. Nah, setelah kita menstabilkan identitas pada siswa kita tadi, baru kita masuk ke yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini apa? Harus kita tanya ke anak murid kita. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Kenapa dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya misalnya ada anak-anak yang sedang menyontek, kemudian kawannya marah, sehingga terjadi perkalian, sehingga di situ adanya nilai mempertahankan nilai kejujuran tadi. Karena kesalahan dia sudah emosi, sudah marah, sehingga itu tetap dikatakan sebuah kesalahan. Nah, makanya kita katakan kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Nah, kita tanya ke anak, kamu apa keyakinan kelas kita kemarin, nak? Tidak boleh misalnya membuang sampah sembarangan. Ya, kita tanya ke anak, iya, tidak. Apa keyakinan kita kemarin? Tidak boleh membuang sampah keyakinan. Ya. Kemudian kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, jadi terakhirnya itu kita menanyakan keyakinan. Kenapa kamu bisa tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, ibu yakin? Kita harus kasih apresiasi juga ke dia. Ibu yakin kamu akan berubah, kamu menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, jadi ibu harap kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahan kamu dan kamu pasti akan memperbaiki. Kita kasih keyakinan ke dia bahwa dia akan menjadi anak yang lebih baik. Selanjutnya, ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua, materi kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Insya Allah saya yakin bahwa saya, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban tugas mulia mendidik putra-putri bangsa yang kelak akan membawa negeri ini menjadi negeri yang maju dan sejahtera. Seperti itu, amin ya semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya positif. Mungkin tadi ada kata-kata atau sikap saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Jadi dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Haja Khairunisa SPD, bagi kita bisa mengambil kesimpulan di mana di dalam budaya positif itu berarti anak-anak kita itu kita untuk pembiasaan, ya untuk pembiasaan, di mana budaya yang kita lakukan di sekolah yaitu adalah sistem nilai kepercayaan dan norma yang diterima yang dilakukan oleh anak-anak kita untuk merubah karakter anak-anak kita ke jalan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya inilah yang dapat saya simpulkan, dan ini juga merupakan kerjasama antara guru dan siswa. Berarti kita harus lebih kita memperhatikan anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa merasa nyaman, tenang, dan dia bisa merasa diterima di sekolah ini. Dan dia berada di sekolah tidak merasa terancam atau tidak merasa dia tersakiti, sehingga dalam menerima apapun yang kita berikan di sekolah ini, jadi anak-anak itu merasa
kita ini. Jadi inilah kesimpulannya. Dengan selesainya kita akhiri dengan membaca doa. Dipersilakan. Selesai. Saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aja atas penampilannya tentang penyebaran budaya positif yang kita terapkan di SD Negeri 1 Kabul ini, terutama bagi saya sendiri, karena dengan adanya pemahaman yang Bu Aja sampaikan membuat saya lebih tahu bagaimana cara kita sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa membiasakan kebiasaan budaya positif. Dan terutama untuk Bu Aja, selamat dan terus berjaya. Semoga kedepannya Bu Aja menjadi guru penggerak yang tetap sukses, guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Aja, kemarin kita sudah mengikuti prestasi Bu Aja tentang pemahaman budaya positif pada sekolah kita ini. Ini suatu kebaikan juga untuk perkembangan sekolah kita, karena guru-guru di sekolah kita ini lebih memahami tentang bagaimana cara kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini Bu Aja. Terima kasih Bu Aja, semoga sekolah kita ini semakin berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi hari ini semuanya? Ya, alhamdulillah ya, semua sehat anak ibu hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini ibu akan kalian dan ibu akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 2. Nah, ini coba semuanya diperhatikan ke depan ya. Kita lihat dulu apa pengertian dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah berbentuk tulisan yang dibuat oleh sekelompok orang yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif agar semua orang mentaatinya. Keyakinan kelas jumlah kalimatnya tidak banyak, ya, atau dia singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat. Nah, apa sih tujuan dari kita membuat keyakinan kelas kita tadi? Nah, yang pertama di sini kita lihat adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antar siswa dan guru. Ya, kemudian yang kedua apa nak? Menumbuhkan budaya positif pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga itu ada menciptakan pembelajaran yang aman dan tentram bagi warga kelas. Nah, jadi tujuan dari kita membuat keyakinan kelas itu untuk apa? Nah, jadi di situ yang pertama tadi menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai apa nih kalian nak? Sebagai siswa. Nabil, sebagai siswa. Ya, nah jadi tahunya bagaimana? Atau siapa yang tahu apa saja contoh keyakinan kelas kita? Ayo, siapa bisa jawab? Contoh keyakinan yang sudah kalian pahami apa? Apa boleh? Apa bisa? Bangun. Apa nak? Menjaga barang, benar sekali. Ya.
Menjaga kebersihan, iya. Menjaga kelas dari kuman, iya. Sama tadi ya, dengan kebersihan. Ada yang lain? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, Bashir, iya, pintar, iya. Menjagakan kelas, iya. Yang lain yang antar sesama kawan apa? Iya, lagi apa nak? Membuang sampah pada tempatnya. Merapikan kelas, yang lain apa? Boleh tak kita mengganggu kawan? Boleh tidak? Boleh? Tidak, Bang? Tidak boleh. Berarti apa? Dengan kawan itu kita harus saling rukun, harus saling menolong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keyakinan ke kelas. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, nanti kita akan membuat nih rencana keyakinan kelas untuk kelas kita. Yang pertama apa, nak? Berkomunikasi dengan teman sejawat tentang pernyataan positif yang disepakati atau disetujui dalam keyakinan kelas. Kemudian memfasilitasi para murid berdiskusi. Nah, kita udah berdiskusi kan? Tadi udah tahu keyakinan kelas itu apa, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian contoh dari keyakinan kelas juga sudah tahu kan? Nah, kemudian yang ketiga, baru kita akan berdiskusi, membuat keyakinan kelas bersama-sama yang nantinya ibu akan membagikan kertas dari skinot. Nanti boleh kalian tulis menurut pendapat kalian apa saja. Apa yang perlu kita buat untuk keyakinan kelas kita. Misalnya tadi contohnya apa yang sudah kalian sebutkan. Satu aja boleh, saya satu bu boleh, saya dua boleh. Ya, ditulis nanti di sini. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang sudah siap, nanti boleh kartu ini ditempelkan di mana ditempelkan? Di depan. Ya, nanti pada saat ditempelkan rapi lah ya. Ya, rapi, dan waktu pergi ke depan harus rapi dan menunggu antrian setelah kawan balik lagi. Atau dua-dua boleh di depan, tapi jangan rame-rame. Dan kemudian nanti yang keempat kita akan menempelkan tadi udah ya skinot kertas karton. Kemudian terakhir adalah kita harus sepakat apa yang sudah kita buat tentang keyakinan kelas kita itu, kalian harus sepakat dengan diri kalian sendiri untuk menjalankan keyakinan ke kelas kita. Paham? Ya, baik, sekarang ibu akan membagikan kertas skinot ini ya. Nanti dituliskan masing-masing. Ya, pakai pensil boleh. Boleh. Apa saja boleh. Apa saja tempat keyakinan kita. Contohnya jangan telat sekolah. Apa yang ada? Nggak usah tulis nama, tidak usah tulis nama. Yang nggak ada usah jadi. Ya, boleh satu, boleh dua. Tadi udah mau contohkan apa keyakinan menurut kalian yang perlu kita sepakati bersama. Misalnya datang ke sekolah, boleh. Misalnya kita datang ke sekolah harus jam 7.30 sudah ada di sekolah. Oh, ini Boleh. Ibu.
siap. Nah, yang sudah boleh ke depan tempelkan terus. Salah tulis di bawahnya lagi. Boleh tulis dulu. Ya, cepat. Ayo. Sudah, coba semuanya duduk yang rapi lagi. Duduk anak soleh. Iya. Nah, ini sudah kalian tempelkan masing-masing tadi nak ya, keyakinan kelasnya menurut pendapat siswa masing-masing, menurut pendapat kalian. Nah, sekarang ibu baca Kaira. Lihat ke depan. Coba semuanya duduk anak soleh sekali lagi nak. Duduk anak soleh. Ya. Nah, kita lihat yang pertama katanya menjaga barang, menjaga kebersihan, tidak telat ke sekolah. Iya, benar ya. Kemudian menjaga barang, tidak boleh mencoret dinding. Iya. Kemudian menyapu kelas sampai bersih. Menjaga buku, membersihkan sekolah, membersihkan kelas, menjaga barang-barang. Kita harus membersihkan sekolah, kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi menjaga semua kuliah rata-rata menjaga untuk kebersihan kelas kita. Ada yang tadi mengatakan tidak boleh datang telat.
Nah, di sini kita lihat dari semua keyakinan kelasnya, nanti akan kita buat menjadi kalimat yang lebih lebih bagus lagi, lebih sederhana lagi, apa istilahnya, lebih ke kalimat positif. Di sini ada kata-kata nanti jangan mencoret dinding. Kita buat kalimatnya menjadi kalimat positif. Bagaimana kalau positifnya? Kalau negatif kan ada kata-kata tidak, ada kata-kata jangan. Nah, kalau sekarang itu kita buat ke kalimat positif. Berarti jangan buang sampah sembarangan. Berarti kita buat menjadi kalimat keyakinan kelasnya untuk positif. Buanglah apa nak? Buanglah sampah. Iya, itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian tidak boleh mencoret-coret dinding. Kita buat kalimat positifnya apa kira-kira? Apa kalimat positifnya? Jangan memakai kata tidak. Apa nak? Apa? Jangan memakai kata jangan mencoret dinding. Apa kalimat positifnya? Ya, dan pakai jangan. Kalau ada jangan masih kalimat negatif. Berarti apa positifnya apa? Menjaga apa? Menjaga kebersihan. Iya, jagalah kebersihan dinding kita, boleh. Nah, jadi kita sepakat ya. Berarti kita ambil ada berapa keyakinan kelas kita? Yang pertama apa? Datanglah tepat. Yang kedua apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Keempat, ya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal di tiket. Yang kelima apa? Membaca doa sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran dimulai. Kemudian yang keenam apa? Saling menjaga kekompakan kelas. Nabil Merah, coba dulu yang bagus semua lihat ibu. Dah. Jadi ada berapa kita buat keyakinan kelas kita? Ada 6. Nah, jadi sekarang boleh sudah kita sepakati tadi ya. Nah, sekarang coba kalian tanda tangani kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Coba satu persatu ke depan tanda tangani. Udah ya, udah kita mendatangani hasil keyakinan kelas kita. Kita sepakat ya? Sepakat? Sepakat semua ibu? Ya. Udah, yang sudah boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Udah duduk. Udah ya? Berarti kita sudah mendatangani harapannya apa? Keyakinan kelas kita itu harus dijalankan. Berapa? Duduk di sana. Udah, coba lihat semua dulu. Duduk anak soleh. Ya, duduk Bashir. Duduk. Nah,
Iya sama ya. Jadi kebersihan kelas. Kemudian apa lagi tadi? Ya berdoa sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran dimulai. Ya. Nah baiklah. Ya, coba dengan lihatkan. Ini hasil kesepakatan kelas kita. Coba boleh dibaca bersama. Yang pertama apa? Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas kita masing-masing ditempelkan di depan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Sudah kita buat dalam bentuk poster, ya. Dalam bentuk poster yang ada berapa nih keyakinan kelas kita? Ada? Nah, boleh yang membacakan silakan Riza. Hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai aturan, bersikap sopan dan membudayakan 5S, menjaga kebersihan dan keindahan. Boleh dilanjutkan oleh ya Sultan. Boleh ke depan Sultan. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, terima kasih ya Sultan sama Eza. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi ini adalah poster yang nanti akan kita tempelkan di dinding. Boleh, siapa yang mau menempelkan di dinding? Banyak kali ya yang mau ya. Ya, boleh kita suruh Gila wajah laki ya. Silakan Gila ditempelkan di mana kira-kira kita tempelkan? Di sini aja ya, di depan ya.